Baiklah Sobat Kreatif, sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk semuanya dimanapun berada ya. Sebelum kita bahas dan praktek cara pembuatan raknya, ada yang mau saya sampaikan atau sedikit info ya dari saya untuk Sobat Kreatif. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya dari apa yang saya infokan ini. Di sini saya akan sedikit perkenalkan untuk sebuah alat ya. Kebetulan di depan saya sudah ada 2 buah alat yang baru sampai ke tempat saya ya. Setelah menunggu hampir 1 minggu ya untuk alatnya, akhirnya datang juga ke tempat saya. Dan rencana saya tadinya untuk pemesanan alat ini saya mau pakai di pembuatan raknya, dikarenakan raknya sudah jadi dan alatnya baru sampai, jadi kita review saja untuk alatnya ya. Baiklah Sobat Kreatif, dan untuk alatnya di sini untuk yang pertama di sini ada bor ya, bor baterai atau cordless atau bor tanpa kabel ya seperti ini. Dan untuk alat yang kedua ini adalah Greenlight 3D dengan 12 lane ya, seperti ini. Dan bornya dari Minlab, produk Minlab. Dan untuk di kesempatan kali ini saya akan coba untuk ulas dan bahas tentang bornya ya, bor dari Minlab ini seperti apa spesifikasinya. Dan untuk alat Greenlight ini nanti kita coba bahas dan ulas juga ya untuk spesifikasinya, tapi di video selanjutnya. Kalau kita satukan di video yang ini nanti jatuhnya durasinya akan sangat panjang sekali ya Sobat Kreatif, mohon bisa dimaklumi untuk semuanya. Baiklah Sobat Kreatif, yang pertama di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya kelengkapan apa saja yang saya dapatkan dari kemasan bor Minlab ini. Di sini seperti biasa ya Sobat Kreatif, buku petunjuk mesin bor Minlab-nya seperti ini dengan ejaan atau bahasa Inggris ya. Tapi di sini saya tidak lihat ada kartu garansi ya Sobat Kreatif, mungkin karena memang dari luar juga ya alatnya. Kita akan bingung juga ngurus dan ajukan garansinya ya kalau ada garansinya seperti apa. Lanjut, terus ada set kunci semacam obeng lengkap dengan kepala slot kunci shocknya ya seperti ini. Terus di sini juga terdapat fitting juga ya atau steker listrik sambungan seperti ini. Oh, mungkin karena kita orang Indonesia ya Sobat Kreatif, jadi kita butuh fitting yang seperti ini. Karena bawaannya pada casannya memakai fitting atau steker gepeng seperti ini ya, khas dari luar ya Sobat Kreatif. Untuk soket casannya terdapat pada bagian tengah baterainya seperti ini. Kita coba colokan dulu ya Sobat Kreatif. Oke Sobat Kreatif, setelah saya lihat-lihat dalam kemasan atau styrofoam alatnya terdapat 2 buah tempat baterai ya, mungkin untuk baterai cadangan. Tapi di sini saya hanya dapat 1 buah baterai saja. Mungkin promosinya sudah habis, saya nggak tahu ya Sobat Kreatif. Tapi semoga baterainya bisa awet ya. Baiklah, kita lanjutkan. Dan seperti inilah unit keseluruhan bor Minlab-nya. Cukup ringan ya Sobat Kreatif, ramping juga dan nyaman digenggam ya. Bor cordless Minlab ini dilengkapi maksimal pol 48 volt ya Sobat Kreatif, seperti yang tertera pada bodi baterainya. Baiklah, sekarang saya akan lanjutkan dan perkenalkan fitur apa saja yang terdapat pada bornya. Selintas terlihat seperti umumnya ya pada mesin bor cordless lainnya ya Sobat Kreatif. Di bagian atasnya ini adalah pengatur speed bornya. Sobat Kreatif bisa lihat ya. Kalau kita tekan ke bagian depan, putaran bornya akan kencang, dan kalau kita tekan sebaliknya atau ke belakang, putarannya akan melambat ya. Dan pengaturan ini untuk menyesuaikan pada media apa dipakai pengeborannya ya. Dan pada bagian samping kita bisa lihat ya Sobat Kreatif, di sini ada kenop dengan warna merah ya. Ini untuk pengatur arah putaran. Jika kita tekan habis ke bagian kanan, putarannya ke kanan juga ya. Dan kalau kita tekan habis ke arah kiri, akan berputar sebaliknya, seperti umumnya yang terdapat pada mesin bor ya Sobat Kreatif. Dan kalau kita tempatkan kenopnya di tengah-tengah seperti ini, trigger bornya akan mengunci seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan Sobat Kreatif. Pada bagian kepala bornya kita bisa lihat di sini ada beberapa bagian pengaturan. Untuk yang ditandai dengan angka ini untuk pengaturan torsinya ya. Dan di sini sampai angka max-nya sampai angka 25 ya untuk bornya. Oke, untuk selanjutnya pada bagian yang bertanda simbol palu bor baut ini pengaturan untuk memindahkan mode. Kalau Sobat Kreatif sering pengerjaannya pada mebel menggunakan skrup baut atau montir yang bergelut dengan baut ya, bisa memakai mode yang bertanda baut ini ya. Kalau Sobat Kreatif mau mengebor besi atau semacamnya bisa pakai yang mode bor. Nah, untuk Sobat Kreatif yang mau pakai untuk pengeboran tembok, untuk memasang piser atau lainnya bisa pakai mode drill atau yang bertanda palu ini ya. Oke, dan untuk pada bagian paling depan mata bor ini terdapat pengunci mata bornya seperti ini ya. Dikarenakan bor baterai seperti ini seperti umumnya tanpa kunci ya.
Tidak seperti bor yang terdapat pada bor biasa ya yang memakai kabel. Jadi sistemnya dibuat seperti ini. Kita cukup tekan bagian belakang penguncinya, lalu kita putar bor searah dan mata bornya akan langsung terkunci ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, dan sekarang saya akan coba tes bor dari Minlab ini. Dan yang pertama saya akan coba pengeboran dengan baut rumping ya, karena saya sering pasang baja ringan juga. Dan untuk hasilnya cukup lumayan bekerja dengan baik ya sobat kreatif, dan stabil, sepertinya sangat rekomendasi buat sobat kreatif yang suka pasang baja ringan, pembuatan mebel, dan sering bongkar pasang kendaraan. Oke, dan yang saya bor di sini memakai media ketebalan 2 mm ya, memakai hollow 4x2 dengan ketebalan 2 mm ya sobat kreatif, 2,2 mm. Baiklah, untuk percobaan kedua saya akan coba mode pengeborannya, dan kita atur dulu bornya ke mode bor ya sobat kreatif. Dan saya akan coba mengebor media yang sama dengan mata bor piramid seperti ini. Dan untuk torsinya kita coba di angka yang sama ya seperti sebelumnya. Dan sepertinya sangat lambat dan berat ya sobat kreatif. Saya akan coba torsinya naikkan ke angka 15 ya. Dan untuk hasilnya agak sedikit mending ya sobat kreatif dari sebelumnya. Oke, yang terakhir saya akan coba bor drill atau bor beton ya. Kita pindahkan dulu modenya, dan torsinya kita coba fullkan. Untuk kecepatan speed kita pakai yang mode lambat ya sobat kreatif. Dan untuk hasilnya seperti ini sobat kreatif. Mungkin kalau untuk pengeboran beton bor ini kurang stabil ya, tapi kalau untuk hanya pengeboran tembok bukan coran asli ya, akan sangat membantu ya. Intinya sebuah alat kita pakai sesuai anjuran dan cara penggunaannya ya sobat kreatif. Seperti halnya bor ini ya, kalau saya kategorikan akan sangat membantu pada pekerjaan-pekerjaan ringan, perkayuan, baja ringan yang sesuai dengan speknya ya. Seperti halnya bor ini dalam buku petunjuknya merekomendasikan seperti ukuran baut yang dipakai dari ukuran 3 mm sampai 8 mm ya. Jadi kalau lebih sangat tidak dianjurkan ya sobat kreatif. Untuk pengeboran mata bor yang dipakai di buku petunjuknya dianjurkan memakai mata bor 2 mm sampai 6 mm ya. Jadi kita sesuaikan saja. Untuk alatnya, spesifikasinya kita sesuaikan dengan pekerjaan kita ya. Jadi jangan memaksakan. Kalau tidak dianjurkan ya jangan dipaksakan ya sobat kreatif. Oke, dan untuk info selanjutnya, untuk sobat kreatif yang belum tahu saya pesan alat ini dari mana, saya membelinya dari toko Banggood ya. Untuk sobat kreatif yang belum tahu toko Banggood, nanti saya akan coba perjelas ya. Baiklah sobat kreatif, dan untuk kenapa saya lebih memilih berbelanja di toko Banggood ya daripada toko-toko lainnya untuk mendapatkan alat-alat seperti ini, sobat kreatif bisa lihat di sini ya. Oke sobat kreatif, Banggood adalah aplikasi belanja online aman yang berpusat di Guangzhou, Cina ya. Banggood didirikan pada tahun 2006, dan Banggood adalah aplikasi online shop yang menjual barang ke 168 negara di dunia termasuk Indonesia ya sobat kreatif. Karena sekarang sudah ada Banggood Indonesia dengan pengguna mencapai 60 juta pengguna ya. Saat ini Banggood memiliki hingga 30 plus kategori dan 1 juta SKU yang diantaranya adalah produk digital seperti drone, tool, 3D printer, collating, dan lain-lain dengan kategori sebanyak itu. Jadi sobat kreatif bisa dengan mudah ya mencari barang-barang pilihan yang diinginkan. Di sini sobat kreatif bisa lihat dan mencari atau menandai produk unggulan terlaris dengan kategori yang bisa kita pilih juga ya. Mau mencari ponsel, aksesoris, mainan hobi atau robot, pakaian atau fashion ya. Jaringan komputer atau alat teknik yang saya beli juga, seperti mesin las, bor tangan, gerinda, dan alat-alat teknik lainnya. Banyak deh sobat kreatif bisa cek sendiri dan bisa download langsung ya aplikasinya di Play Store. Oke, dan yang penasaran dengan harga bor yang tadi saya review di awal, ini harganya 448 sekian-sekian ya, tidak sampai 500.000, sangat murah ya sobat kreatif. Dan sekarang saya juga lagi pesan kembali di Banggood, pesan tripod yang sekarang sudah berstatus terkirim ya seperti ini.
Dan untuk pada pembeliannya saya memakai metode pembayaran COD, itu yang keren. Benggon bisa COD juga ya Sobat Kreatif, dan banyak kupon-kupon diskon yang bisa kita tukar juga dengan belanjaan kita. Dan inilah beberapa metode pembayaran yang bisa Sobat Kreatif pilih kalau berbelanja di Benggon ya. Sobat Kreatif bisa bayar pakai Benggon Pay, debit, PayPal, Google Play, Alfamart, transfer, wallet, atau COD seperti yang saya pakai dalam pembelian saya. Intinya berbelanja di Benggon mudah dan memudahkan ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, mungkin seperti itu sedikit info yang bisa saya sampaikan untuk spesifikasi board cordless-nya atau board dari Minlife-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya atau jadi pilihan buat Sobat Kreatif semuanya yang sedang mengumpulkan alat-alat teknik seperti ini atau alat-alat lainnya ya. Oke, dan next di kesempatan selanjutnya atau di video selanjutnya kita bahas juga untuk alat yang satunya, untuk spesifikasinya seperti apa ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja ke cara pembuatan raknya dan teknik seperti apa yang saya pakai dalam pembuatannya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Kreatif, di sini saya akan coba buat dulu gambar raknya ya terlebih dahulu pada sebuah kertas, agar saya tahu langkah awal pembuatannya dari mana untuk memakai teknik yang akan saya pakai di kesempatan kali ini. Saya jujur baru kali ini membuat rak dengan teknik seperti ini dengan bahan hollow ya Sobat Kreatif. Tapi saya dulu pernah membuatnya dengan bahan besi siku dan alhamdulillah ya berhasil. Gak tahu dengan bahan hollow ini atau pembuatan yang akan saya buat kali ini ya. Tapi setidaknya untuk mencoba sedikit dasarnya sudah pernah saya pahami ya dulu. Semoga saya tidak lupa. Jadi kita coba saja sekalian bereksperimen ya Sobat Kreatif agar tahu kekurangan kelebihan membuat rak dengan teknik seperti ini, karena saya sangat senang dengan hal-hal yang baru ya. Dan saya tidak tahu Sobat Kreatif pernah membuatnya atau tidak dengan hollow seperti ini. Jika ada yang sudah pernah membuatnya bisa kasih masukan pada saya pada kolom komentar ya. Baik dan bagusnya seperti apa. Oke Sobat Kreatif, jangan lupa siapkan cemilan dan kopinya ya, karena video kali ini spesial banget ya, sangat panjang dan menjengkelkan untuk durasinya. Oke Sobat Kreatif, dan untuk keseluruhan gambar raknya yang akan saya buat kurang lebih seperti ini, punya tinggi 227 cm, panjang 145 cm, dan lebar 50 cm ya. Rak dengan 5 susun dengan berbeda ruang dan ukurannya. Di sini saya akan coba memulai dari tiang utamanya terlebih dahulu ya, atau yang paling panjang dengan ukuran 227 cm sebanyak 4 batang ya Sobat Kreatif. Kita potong lalu kita proses ya. Di sini untuk ukurannya saya lebihkan 4 cm, itu untuk apa? Untuk buat penutup hollow-nya ya Sobat Kreatif. Dan untuk bahan yang saya pakai di sini saya pakai hollow 20x20 ketebalan 1,8 mm ya. Dan caranya akan saya samakan dengan pembuatan saya dulu dengan bahan siku. Rencananya jika pembuatan ini berhasil, saya akan coba buat juga untuk pribadi saya ya, untuk penyimpanan alat-alat saya di bengkelas saya. Baiklah, setelah kita potong keempat tiangnya dengan ukuran 227 cm, sekarang saya akan coba mulai dengan membuat tutup hollow-nya dengan cara seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan pakai potongan hollow yang sudah saya siapkan untuk membuat tanda pertama, dan saya membutuhkan ukuran setengah hollow-nya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan pakai potongan hollow-nya untuk membuat jarak atau tanda kedua dengan ukuran hollow yang sudah saya siapkan tadi ya. Dan hollow ini mempunyai panjang 13 cm ya Sobat Kreatif. Baiklah, dan tanda pertama dan kedua sudah saya dapatkan juga. Selanjutnya saya akan buat tanda ketiga dengan menarik meteran dari tanda kedua dengan panjang 53 cm seperti ini. Dan tanda keempat dan keenam juga atau tanda yang paling terakhir sama kita buat ruang dengan jarak 53 cm juga. Oke, jika sudah saya akan buat garis pada sisi lainnya dengan ukuran yang saya samakan ya Sobat Kreatif. Dengan garis awal seperti ini, lalu saya akan buat titik tepat di tengah hollow-nya dengan jarak 2 cm per tiap masing-masingnya ya. Dan posisi titik harus searah dengan sisi lainnya Sobat Kreatif. Baiklah, setelah kita tandai semua, selanjutnya saya akan coba drip agar pengeborannya tidak melenceng ya Sobat Kreatif dan tetap pada titiknya. Jika tanda pada satu hollow sudah jadi, kita bisa buat atau malkan pada hollow lainnya atau keempat hollow-nya dengan ukuran yang sama. Tapi harus diperhatikan ya Sobat Kreatif, semuanya harus saling berhadapan seperti ini.
Oke, sebelum saya akan bor, saya akan coba jelaskan pada tanda yang sudah saya buat ini ya Sobat Kreatif. Pada bagian garis saya akan coba bor dengan ukuran mata bor 5 mm ya Sobat Kreatif. Dan pada bagian tanda titik saya akan bor lebih besar atau dengan bor 13 mm seperti ini ya. Untuk nanti saya masukkan sebuah baut atau penguncinya. Jika sudah kita bor semua holownya mengikuti tandanya, selanjutnya saya akan coak mengikuti lubang kecilnya dan kurang lebihnya seperti ini ya yang saya buat pada keempat holownya. Bisa dipahami ya Sobat Kreatif. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan proses yang bagian tiang atau yang berukuran 145 cm nya. Saya akan potong sebanyak 12 batang sesuai pada gambarnya ya. Oke, kita kumpulkan dulu holownya sebanyak 12 batang. Dan kalau menurut saya pada bagian ini yang bikin rumit dan bikin pusing saya ya dengan teknik seperti ini. Saya agak tahu ya teknik apa ini disebutnya. Pada bagian ini Sobat Kreatif harus selalu memperhatikan tiap tanda pada gambar untuk tampilan depan dan belakangnya. Mungkin kalau membuat rak yang sejalur tidak banyak ruang acak ya, akan sangat mudah ya. Tidak seperti yang saya buat ini, tiap ruangannya acak untuk setiap ukurannya. Tapi intinya dari sini kita hanya perlu membuat lubang yang sama dengan yang pertama, tepat pada bagian tiang penyekat raknya ya. Sobat Kreatif bisa perhatikan dan harus saling berhadapan juga untuk setiap lubangnya. Bagian bawah, atas, dan bagian dalamnya seperti ini. Intinya kalau membuat rak dengan teknik seperti ini, kalau kita buat dulu gambarnya, gambar utuhnya ya, kita tidak akan terlalu sulit. Jadi setidaknya tidak terlalu rumit ya, karena ada sedikit penuntunnya. Oke, kita lanjutkan lagi Sobat Kreatif. Sekarang saya akan proses tiang penyekat raknya untuk bagian tampilan depan belakangnya ya, dengan panjang 50 cm sebanyak 16 batang, termasuk yang berukuran 13 cm nya ya, 2 batang. Oke, untuk pada bagian ini kita tidak harus membuat lubang seperti di awal, karena tiang ini fungsinya untuk penghubung. Jadi yang kita perlukan yaitu membuat kancing atau kuncian pada bagian tiap ujung holownya. Dan cara buatnya seperti ini Sobat Kreatif. Di sini saya akan siapkan plat strip ketebalan 5 mm dengan ukuran saya sesuaikan dengan ukuran bagian dalam holownya. Lalu saya siapkan juga baut rumping ya seperti ini. Nanti baut rumping ini akan berposisi seperti ini, seperti kancing ya. Kalau yang lebih baik Sobat Kreatif, kalau mau pakai cara seperti ini bisa pakai baut topi seperti ini. Karena di tempat saya adanya baut rumping, jadi saya pakai baut rumping saja ya untuk kancingnya. Oke, kita proses dulu plat stripnya. Saya akan tandai terlebih dahulu sesuai dengan ukuran bagian dalam holownya. Lalu saya akan tandai titik di bagian tengahnya seperti ini. Ini untuk menandai baut rumpingnya di mana akan kita tanam ya.
Oke, dan seperti inilah sobat kreatif. Sekarang kita coba tanam baut rumpingnya tepat di bagian tanda titik yang sudah dibuat. Lalu kita potong satu persatu mengikuti garis yang sudah dibuat juga ya. Dan seperti inilah yang saya buat. Selanjutnya saya akan pasang pada bagian dalam hollownya dengan cara dicantum las seperti tiap titik sudutnya ya, untuk menahan plat agar tidak keluar masuk ya sobat kreatif. Oke, untuk yang ukuran 50 cm sudah kita bereskan juga. Sekarang saya akan siapkan potongan selanjutnya, yaitu tiang penyangga atau penghubung dengan panjang 46 cm. Kenapa 46 cm? Karena bagian depan belakang sudah ada tiang dengan masing-masing 2 cm ya. Jadi akan menghasilkan angka panjang 50 cm. Sama ya, dan kita siapkan sebanyak 32 batang. Dan pemrosesannya sama dengan yang sebelumnya, kita buat kancing dengan rumping per tiap ujung hollownya, termasuk yang paling kecil dan hollow yang berukuran 145 cm nya juga ya. Kita buat kancing juga. Yang tidak kita buat kancing hanya tiang utamanya atau tiang paling panjangnya ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Oke sobat kreatif, sebelum kita pasang, sekarang saya akan coba dulu ya apakah bisa mengancing atau mengunci dengan baik pada lubangnya. Tapi selalu perhatikan untuk ukuran rumpingnya harus sesuai dengan ketebalan hollownya ya. Kita setel dulu seperti ini, agar ngepres ya sobat kreatif tidak longgar yang menyebabkan reot pada raknya atau tidak diagonal. Oke, dan hasilnya cukup meyakinkan ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba rakit keseluruhan bahan yang sudah kita proses dari awal ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan bagikan pada kesempatan kali ini. Tidak bosan-bosan saya ucapkan berulang-ulang ya. Mohon maaf dari segala kekurangan, terkhusus pada ucapan atau tutur kata saya, dari teknik atau cara. Insya Allah apapun yang saya buat tidak untuk perbandingan dan tidak untuk membandingkan teknik mana dan cara siapa yang paling baik ya. Karena semuanya tujuannya sama dalam setiap pembuatan, yaitu mencari hasil yang lebih baik ya sobat kreatif. Punya kelebihan dan kekurangan dari setiap cara dan keyakinan pribadi masing-masing. Dan dari ucapan dan tutur kata semoga tidak jadi singgungan buat yang lain atau siapapun yang satu bidang dengan saya. Insya Allah saya bukan guru dan tidak menggurui, tapi sama masih belajar ya. Belajar lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Dan insya Allah setiap perbedaan jalan yang dipakai setiap seniman api semuanya, tujuannya semuanya baik ya sobat kreatif. Karena jalan berbeda bukan berarti kita tersesat ya. Dan insya Allah yang akan jadi pembeda adalah sikap. Terima kasih untuk semuanya, sehat, tetap semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.